Bun, Apa? tadi ada ibu, kan dia baru melahirkan nih, tapi ayah baru visit, baru melahirkan hari Yang kedua tadi lah. pagi. Iya, tadi ayah visit, kemudian saya lihat, nah terus ibunya tuh nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis nih? Gara-gara ada keluhan apa nih ya? Ada sakit atau apa gitu. Ternyata nangis apa? Bayinya kuning katanya gitu. Ya, Nah, kalau menurut saya bayi kuning hari kedua, hari ketiga kan tuh masih fisiologis gitu ya. Kenapa masih emang nggak nangis-nangis apa-apa gitu? ya kalau hari kedua, hari ketiga? Ya kayaknya sih ibunya Sebetulnya itu waktu dengar. dibantu dilahirkan itu kuning nggak sih? Enggak, kalau dibantu dilahirkan kuning itu justru yang bahaya, Bun. Kalau Jadi lahir waktu yang dia dibantu itu dia nggak kuning waktu nggak kuning, Oh, lahirnya tuh. normal semua. Hari kedua, hari ketiga nih, pas mau pulang nih udah boleh pulang, dicek kan bilirubin bayinya, kemudian kuning, angkanya di atas 10. Duh, Si kasihan ibunya banget ya. nangis-nangis karena juga, dok nanti anak saya ini bisa bodoh dok, anak saya bisa macam-macam. Oh gitu pertanyaannya. Iya, dia begitu dan segala macam, dia takut Oh, itu banget. bagus banget ya. Berarti pertanyaannya dia semua nanti kita harus luruskan Iya. nih ya. Kita sama pemirsa dulu ya. Iya. Pemirsa, selamat siang. Ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Nah, pemirsa ternyata banyak sekali mitos yang berhubungan dengan si bayi kuning ini. Yang suka warna kuning tapi jangan terlalu bahagia dengan warna kuning di bayi kali ya. Dan kemudian banyak deh nanti mitos yang barangkali mitos atau fakta. Yang banyak pengertian kita sebelum-sebelumnya dari zaman dulu gitu Iya, misalkan betul. ya. Termasuk yang mari kita jemur sama-sama Iya, gitu kan itu ya, dia. itu kan ya. Sampai kalau dulu ya ya tonton dulu lah ya masih kecil. Kalau pagi-pagi tuh banyak Dijemur, banget ya dijejer bayi, ya. dijejerin Bayi-bayi gitu dijemur. ya. Apa boleh kayak gitu? Nanti ya pemirsa ya kita bahas semuanya plus Anda juga boleh bertanya. Saya tahu deh pemirsa kita tuh banyak banget yang udah punya cucu katanya. Silakan buat cucunya juga boleh telepon nanti ya. Nah, ini sebelumnya ada info corona apa nih Bun hari ini Bun? Jadi gini pemirsa, saya itu mau menjelaskan mengenai kenapa handphone saya itu saya plastikin. Heran ya, yang nonton tuh ya detail-detail banget gitu loh. Kok ya lihat aja, tapi ya nggak Kalau apa-apa. ayah sih nggak pernah bawa handphone, biasa asisten yang angkat. Oh, salah ya. Iya, kalau ayah memang asistennya banyak ya. Jadi gini pemirsa, kenapa saya diplastikin? Maksudnya berhubungan sama corona ya, sepasti berhubungan sama COVID-19. Karena kalau udah ditaruh di meja, nanti kan saya bolak-balik harus saya bersihkan. Lama-lama handphonenya mati lah ya. Orang disemprotin terus-terusan sama desinfektan. Akhirnya ambil jalan yang paling gampang, ya sudah pakai plastik. Plastiknya yang saya mandiin pakai desinfektan, aku semprotin ya. Jadinya nanti tinggal aku lap. Plastiknya bisa dipakai berulang-ulang, nggak harus dibuang. Tinggal dicuci, bersihin lagi, cuci, bersihin, pakai lagi gitu ya. Jadi kalau mau ngikutin, boleh kok cara seperti itu. Karena saya modelnya lupa, taruh sini, taruh situ. Taruh sembarangan iya. ya. Tetap ya pemirsa ya, tetap kita harus selalu menjaga terhadap penularan COVID-19 ini ya. Di samping tadi Bunda menggunakan plastik untuk handphonenya, tetap nih 3M jangan dilupakan pemirsa. Menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Ya itu harus terus selalu ya. Nah alhamdulillah nih dokter Lusinya udah datang. Nah itu dia dokter Lusi. Halo dokter Lusi. Selamat siang dokter Lusi. Silakan dok, silakan dok. Halo selamat siang. Dokter Lusi kita kalau ini cukup jaga jarak nggak nih? Sebetulnya ya jaga jarak kita kurang. Kan harusnya minimal 1 meter. Ya adalah 1 meter. Tapi ini adalah 1 meter. Iya, cuma sebenarnya idealnya sih pemirsa 2 meter ya pemirsa ya. Karena itu kita nggak akan buka masker kita dan plus tambahin face shield juga. Kita pakai masker face shield cukup lah ya 1 meter. Betul. Dan karena kita akan ngomong terus nih, kecuali kita mau diem aja. Oke, dok, kita tuh udah banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kita harus rapihkan, mitos atau fakta sebetulnya. Salah satunya tadi tuh yang pasiennya dok pasien saya tuh lahiran hari kedua, hari ketiga kuning, ibunya nangis-nangis. Dok nanti anak saya bodoh dok, anak saya dia macam-macam berpikir karena dia dengar cerita kalau bayi kuning itu dampaknya kurang baik buat kesehatan anaknya di masa depannya begitu. Oh iya, iya betul. Jadi apa ya, orang tuh nganggapnya ada yang nganggap sepele juga. Ada yang menganggap ini suatu hal yang menakutkan kayak gitu. Dia udah nangis-nangis, sudah seperti itu. Jadi sebenarnya sih masih hal yang fisiologis sebetulnya. Selama dia baru kita bisa lihat tuh bisa sekitar hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau dia begitu lahir kuning atau kuningnya langsung banyak, nah itu yang kita bahaya. mesti
Nah, bahayanya apa kira-kira pemirsa? Kemudian apa sih yang harus dikerjakan? Bisa sih nggak dicegah supaya bayinya nggak kuning? Itu paling penting lagi nanti ya, supaya yang banyak ditanyakan perempuan pemirsa. hamil nih, bumil-bumil gitu ya. Bisa kan dari hamil dok, biar bayi saya nggak kuning dok, harus diapain dok? Nanti saat hamil gitu dia berpikirnya sejak di dalam kandungan. Kalau begitu ya, nanti kita bahas semuanya pemirsa. Kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini ya, di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Aku sebutin lagi ya pemirsa ya, namanya Dr. Lusis, panjangnya ya. Dr. Setia Dewi Lusiati, spesialis anak konsultan PhD. Spesialis anak, konsultannya neonatologi. Pas banget nih. Ini bidangnya neonatologi, bayi-bayi baru semua lahir. bentuknya. Kadang-kadang kalau ngatain bayi baru lahir tuh nggak bisa ngebedain loh, kayaknya sama semua bentuknya. Lucu semua imut-imut ya, nih kalau udah gede amit-amit ya. Enggak gitu. Gimana Dok, kita mulai dari yang tadi Dok, berarti kalau dia lahir gitu, lahir langsung kuning, hati-hati itu berarti. Iya, ya betul. Jadi kan sebenarnya kuning itu sebetulnya dia hari pertama dia sudah muncul sebenarnya. Oh gitu. Tetapi kadarnya masih yang rendah banget. Jadi dia kadar yang baru bisa kelihatan sama mata kita itu kalau dicek tuh sekitar 5 mg per desiliter si bilirubinnya. Oh baik. Nah itu baru bisa kelihatan mata. Nanti dulu, sebelum ngomong 5 mg, memang harusnya berapa sih bilirubin itu gitu jadinya? Sebenarnya kalau dari lab normalnya sih harusnya dia nggak boleh lebih dari 1. Tapi kalau khusus untuk bayi baru lahir tuh dapat excuse. Sampai berapa? Dapat excuse. Kalau kita nggak excuse kita. Kita nggak boleh nih pemirsa, Kita nih nggak boleh. bayi baru lahir nih. Bayi baru lahir itu boleh sampai? Bayi baru lahir tuh boleh sampai dia jadi secara umum sih dia boleh pada kadar yang sebenarnya kadar tuh ada hari per hari itu ada normalnya. Baik. Jadi hari pertama 5, lebih kurang ya. Kedua 8, ketiga 10, keempat 12 seperti itu. Jadi dia ada slope yang masih dikatakan masih dalam batas yang acceptable. Jadi si bayi 5 mg itu tuh masih nggak apa-apa? Masih nggak apa-apa selama itu adalah hari pertama, 8 hari kedua, kecuali kalau 10 hari pertama, nah itu kita mesti langsung warning nih kenapa nih gitu. Jadi batasan cut off-nya di 5 mg. Nah ini mungkin pemirsa juga pada bingung kuningnya itu kenapa sih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan dengan slide. Kalau slide boleh dok ya, kalau ada slide. Silakan, Dok. Slide-nya ya, oke. Ini Kenapa di sini dia ya. kuning? Kenapa bayi saya yang lain nggak kuning? Nggak kuning Katanya ya, gitu bayi saya kuning, bayi yang lain nggak Saya kuning. kebanyakan makan apa sih Iya. sebetulnya gitu. Makan kunyit. Iya, makan kunyit atau makan wortel katanya gitu. Ya, jadi orang tua tuh sering dapetin bayi kuning, takut kalau kuning itu kan kelihatan yang paling jelas tuh kan dari ini sklera mata. Iya. Karena kelihatan banget kuning gitu. Dok, kita kasih penjelasan lebih jauh ya. Sklera mata itu pemirsa, bagian putih dari Iya. mata. Ya. Bagian putih dari mata. Oke. Iya. Nah, kalau kulitnya kuning suka sering nggak kelihatan. Oh iya ya. Ya, untuk ibu-ibu tuh suka susah kelihatan karena dia harus jadi kalau ini ya, mana tadi? Nah, ini ya. Nih, kita harus tekan seperti ini pada tempat-tempat yang bertulang kayak di dahi, terus di lutut, di dada itu kita tekan begini. Kemudian Baru terlihat. kita lihat kalau dia ini kan putih nih. Iya. Berarti oke nggak apa-apa. Kalau ini kuning. Oh, Nah, oke. kalau nggak ditekan bisa kelihatan kayak kelihatan warna kulit biasa. Nah, itu yang suka ibu-ibu nggak menyadari. Tiba-tiba pada saat dia datang kontrol misalnya, tiba-tiba, loh kok dokternya ngelihat karena udah terbiasa ngelihat kan. Oh ini kok kuning seperti ini gitu. Nah itu yang ternyata dia ibu-ibu ada sesuatu misalnya jadi kuningnya lebih dari yang normal. Oke, Dok, Dok. tapi kalau yang dari mata tadi gimana dok? Kalau yang dari mata tadi itu kan berarti sekitar 5 ya, sekitar 5. Nah itu hari pertama boleh. Boleh sebetulnya. Kali pertama masih dikasih oke deh Oke. ya. Tapi masalahnya kalau dispensasi. matanya kuning disertai kulit yang nggak kelihatan, nah itu yang kita nggak tahu kan. Jadi kenapa dokter-dokter tuh selalu meminta
setiap ibu-ibu yang habis melahirkan bayi, begitu pulang jangan lupa untuk kontrol. Oke. Ya, Tapi supaya biasanya apa? tuh memang naik, Untuk Dok. melihat. Ya, Biasanya memang naik. Di hari kedua, hari ketiga tuh memang naik. betul. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, Oh, ya. emang ada. Nah, ini nih. Ini adalah fenomena, ini kadar yang untuk bayi cukup bulan, ini bayi prematur. Baik. Jadi bayi prematur tuh naiknya lebih tinggi, lebih cepat Mhm. daripada bayi yang cukup bulan. Mhm. Kenapa? Jadi sebenarnya tadi kan nanya kuningnya Ya, ya. kenapa? Kuning Iya. kenapa? Jadi kuning ini sebenarnya dia sel darah merah yang pecah. Mhm. Dia pecah, jadi kan sel tubuh kita itu kan ada umurnya. Iya. Sel darah merah kita pun juga ada umurnya. Ya. Umurnya kita 3 bulan. Ya, Oke. Kalau bayi baru lahir 2 minggu. 2 minggu. Oh, Oke. cepet. Jauh ya. banget. Jadi dia lebih cepat banyak yang pecah daripada kita. Ya. Oke. Nah, kemudian sel darah yang pecah ini dia harus dirubah bentuk supaya dia tidak meracuni tubuh. Mhm. Yang merubah bentuk adalah liver. Hati ya. Hati kita nih. Iya. Ya. Nah, liver si bayi nih runningnya belum bagus. Dia belum yang berfungsi yang cepat. Ininya Ya, pecahnya fungsinya belum terus. optimal ceritanya nih Betul. yang di bayi. Jadi Kita biarpun pecah, tapi kan fungsi liver kita sudah Bagus. bagus. Ah. Jadi akhirnya dia dirubah bentuk. Kemudian inilah yang bakal akan jadi empedu yang keluar ke usus, mewarnai buang air besar kita, Ya, kotoran urin kita, kita, kotoran kita. seperti itu. Dan sebetulnya empedu itu bagus untuk mencernakan lemak dan sebagainya kan. Ya, Iya. Dok, ini tadi bertanya mengenai penilaian kuning. Mungkin ibu-ibu juga bingung tadi kan salah satu menekan daerah-daerah yang keras itu. Apakah ada cara-cara khusus, artinya harus cahaya matahari, pagi hari, siang hari, kemudian ada gejala lain nggak yang kita harus ikuti? Oh, ini misalnya kelihatannya kuningnya samar-samar, tapi kok bayinya ada gejala lain gitu yang harus diwaspadai oleh ibu-ibu di rumah? ada gejala lain nggak Wah. selain kuning itu, Dok? Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau kita mau ngeliat kuning paling bagus itu cahaya matahari. Oke. Jangan cahaya lampu, apalagi kalau lampunya kuning. Lampunya Ya, berubah aja. kuning kelihatan langsung kuning, berubah. ya. Lampunya kuning udah semuanya kuning semua, ya Ya. kan? Iya. Harus matahari kelihatan, terus kita tekan, terus kita lihat. Kalau masih putih oke, Ya. gitu ya. Oke ya. Nah, terus yang namanya kuning tadi, ini kan kuning ini kan naik nih, Ya. ya naik. Tetapi dia dengan membaiknya fungsi liver ya, lama-lama apa yang pecah tadi sudah bisa digarap nih oleh si liver, sehingga kadar sel darah merah yang pecah itu sudah tidak lagi membentuk bilirubin tadi karena sudah Nah, Urai. berarti harapannya kan hari lama dia kelima. turun. Hari kelima, hari keenam tuh sudah mulai Menurun. berkurang. Hari kelima, hari ketujuh sudah mulai menurun. Dan Hmm. penurunan ini juga dipercepat dengan minum. Minum, ya, oke, ASI ya. Lemaknya, Hmm. tentu ASI. Asi. Ya. Nah, terus berguna nggak dijemur? Kan biasanya dijemur itu Ah, bayi-bayi Iya. supaya Saya- nggak kuning katanya. Betul, ya itu dulu banget. Kita juga masih belum begitu. Ini kita sarankan jemur ya. Iya. Ya. Tapi ternyata jemur tuh nggak banyak manfaatnya. Karena oke. untuk jadi kuning ini kan yang paling bagus itu sebetulnya sinar biru sebetulnya. Iya. Sinar biru itu panjang gelombangnya 400 sampai 450. Nanti si sinar biru ini dia merubah bentuk si bilirubin tadi yang nggak sempat keangkut liver tadi, Iya. berubah bentuk sehingga dia bisa dibuang lewat ginjal, lewat kencing. Iya, baik. Itu fungsinya sinar biru. Yang itu suka disinar di rumah sakit. Di sini di rumah Iya. sakit biasa Itu ya. nggak bisa digantikan sinar matahari. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di sisi lain tetap aja berguna ya pemirsa karena bisa buat vitamin D. Ya, Nggak betul. kemudian jadi nggak ada gunanya berguna. Dijemur tenang aja boleh. Ya, Yang ya. memang hobi ngejemur baik boleh nggak apa-apa. Dalam konteks jemur untuk kuning, enggak. Enggak. Ya, jadi oke. kalau sama untuk kuning tidak. Tidak. Nah, baru sedikit ya, tapi mesti jeda lagi nih pemirsa. Tapi baru sedikit lagi kita dapat banyak loh sebetulnya termasuk mitos-mitos yang tadi tidak benar Benar, begitu ya. Ya, untuk pemirsa nih yang ingin bertanya silakan hubungi kami di 5743476, untuk yang di luar kota Jakarta 021 574 3478. Atau di IG kita boleh ya pemirsa ya, di indonesiasehat.tvri. Kita jeda dulu sebentar, kita akan kembali lagi sesaat lagi pemirsa ya di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik.
pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita masih membahas mengenai mengapa bayi kuning dan apakah berbahaya. Nah, Oke, ini nih. silakan saja kalau mau telepon 5743476 021 5743478. IG masih terus terbuka. Saya ulas sedikit pertanyaan saya buat Dr. Lucy ya, karena penting banget nih pemirsa. Jadi, ibunya itu tidak salah ya kalau anaknya kuning. Maksudnya bukan karena ibunya Bukan salah salah makan ibunya. apa, kebanyakan makan apa, atau dokter objinnya barangkali yang salah. Oh tidak ya? Enggak. Sebagian besar bukan kesalahan itu suatu hal yang fisiologis sih. Jadi tidak ada Iya. urusannya sama si ibunya waktu hamil begitu. Dulu kita, kalau kita dicek, mungkin kita dulu juga bilirubinya Tinggi. agak naik Yeah. mungkin. Iya, karena itu satu hal yang normal sebetulnya. Tetapi pada kadar tertentu dia menjadi satu hal yang harus kita cari. Ini kenapa kok lebih dari fenomena normal Oke. gitu. Tapi yang seperti itu juga nggak banyak. Nah, dok kenapa sampai kemudian yang sampai kuning itu dia jadi permasalahannya apa? Yang kuningnya lebih gitu maksudnya? Yang kuningnya lebih Iya. Iya. banyak ya. Jadi pertama mungkin bayinya kurang minum. Oke, kurang minum ya, Bayinya artinya kurang minum ASI. itu kan bukannya bayinya minum ASI dengan sendirinya kan dia bunyi kita kasih biasanya Ya, kan. nah biasanya kan mungkin ibu-ibu tuh kan kadang-kadang disusuin, dianggapnya kalau Cukup. bayi disusuin tuh bayi harus udah bisa nyusu gitu loh. Padahal kan dia harus jadi sama-sama belajar nih, ibunya harus belajar. ibunya harus Iya. belajar, bayinya Oke. belajar. Heeh. Iya. Baik, itu satu kurang Itu minum. satu kurang minum. Terus kemudian yang kedua mungkin ada ketidakcocokan golongan darah. Perbedaan golongan darah. Nanti nih golongan darah panjang lagi nih. Coba Kita kita tanya. terima telepon Kita dulu angkat dulu. barangkali ya. Halo Indonesia Sehat. Dengan Halo. siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Lilis di Bandung. Silahkan. Ini mau tanya dok, ini kan anak saya sekarang udah SMA. Waktu ngelahirin pas saya usianya udah 41 tahun. Ya. Nah, waktu pas dijemur berapa hari di rumah, tetangga lihat, kok kuning gitu, bawa ke dokter katanya. Pas ke dokter harus dirawat selama seminggu, ketahuan sama dokter, katanya Bu, ini kuning. Terus nanti berapa hari di rumah sakit harus dilihat, katanya ada kelainan jantung bocor katanya ya. Terus sampai sekarang saya belum pernah periksa jantungnya gitu. Nggak apa-apa gitu dok? Tapi anaknya udah SMA. Udah SMA. Ya SMA. Ih, si ibu mah telat pisah atuh ibu. Ya udah kita tanyain aja ya, Bu mangga, ya. Ibu. Atur nuhun Ibu. Oh iya, satu lagi dok bisa nggak? Boleh. Mangga. Oh itu matanya kuning. Apa nggak apa-apa sampai sekarang SMA nih matanya kuning gitu? Oh, matanya masih kuning. Masih kuning. Masih ya, tapi nggak ngaruh gitu ya dok? Oke. Oke. Tapi kalau yang lain-lain nggak ada gejala lain ya, Bu? Nggak ada keluhan kan lain? ada keluhan, kan disaranin ke dokter waktu dulu saya takut gitu, apalagi bapaknya kan sekarang udah meninggal udah 6 tahun, jadi saya juga takut. Terus kalau kecapean dia suka sesek kalau batuk gitu ya, itu nggak Ah, paham baik. gitu. Kita tanyakan lebih Yes. jauh ya Ibu. Terima kasih ya, Bu makasih ya. ya sama-sama. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Iya. anak juga lah dianggapnya, karena kan kalau SMA itu bisa 17, bisa Iya, 16. iya, masih di ya bawah nggak sih, Dok? 18 Masih masih anak lah. Usia anak. Masih Ah, jadi gimana tuh dok ceritanya? Telat nggak sih dok sebetulnya? Iya, jadi sebetulnya tadi yang bicara kuning tadi kan dia pada usia 5-7 hari itu kan sebetulnya dengan dia membaiknya fungsi liver seperti itu. Sehingga proses perubahan si bilirubin yang di darah tadi sudah lebih bagus. Hampir semua bayi pastinya kuning akan menurun. Oke. Dipastikan akan menurun. Paling nggak sampai usia 2 minggu tuh dia sudah bagus. Kalau misalnya dia setelah usia 2 minggu masih kelihatan kuning dan bilirubinnya masih tinggi, itu pasti ada sesuatu hal yang lain, mungkin satu hal yang berhubungan dengan mungkin fungsi livernya atau apa. Jadi kalau tadi kalau nggak salah umur sudah 18 Ya, tahun, udah SMA. matanya kelihatan kuning. Ya. Mungkin mesti harus dilihat lagi itu memang benar kuning. Dan yang pasti kalaupun betul kuning, tentu sudah nggak ada hubungannya lagi dengan yang bayi proses dulu. yang persalinan, waktu proses bayi. lahir, ya. Iya, karena taruhlah kalau dia kan ada nih yang kuning yang karena kelainan bawaan, Iya, iya. yang masalah liver yang sumbatan saluran empedu yang Iya. pernah ada kasus yang waktu itu sempat viral waktu dulu Iya. banget Iya. itu, tentu dia di usia 2-3 bulan tentu Sudah, nggak bermasalah bisa. dan nggak mungkin sampai SMA. Iya. Oke. Jadi ceritanya gini Bu, kalau bicara yang mata kuningnya sekarang, yang paling penting adalah harus diperiksa lebih jauh. Betul nggak sih kuning gitu kan ya? Betul. Termasuk juga sesaknya kalau capek
Periksa juga Periksa itu. juga. Apa berhubungan dengan jantungnya? Tetap harus Bisa, diperiksa. ada Nggak bisa kejadian. lewat telepon saja, Bu. Tapi dari tadi Ibu mengatakan, karena saya takut. Nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut. Lebih baik kita periksakan, cepat-cepat dicari solusinya ya, Bu ya. Betul, Mudah-mudahan ada kok Bu solusinya zaman sekarang ini ya, Dok Ya. ya. Nah ini Moga-moga nggak pertanyaan apa-apa. berikutnya dok, kalau misalnya ada kuning, tapi kuningnya nggak turun-turun, kemudian apa bahaya selanjutnya kalau tidak segera Tadi kan dibawa ada ke yang rumah cerita sakit? takut Ya. anaknya bodoh, itu-gitu loh, Dok, Ya. maksudnya. Ada nggak dampak kesananya dok? Ya, jadi kuning ini kan jadi kenapa sih jadi dokter pun juga mempermasalahkan ini kan. Jadi kenapa kok bayi kuning kalau bisa udah kita sinar aja dulu. Iya. Meskipun kadarnya juga masih yang taruhlah kan sebetulnya 12 tuh masih bisa di rumah. Oke. Bilirubin 12. Oh begitu. Masih bisa di rumah, kasih minum yang banyak, diharapkan dia akan turun. Tapi kalau sudah di atas itu sebaiknya disinar. Nah, kenapa dia mesti disinar? Karena yang kita takutkan kalau bilirubinnya itu makin tinggi sampai batas yang bisa merusak otak. Itu yang kita takutkan sebetulnya. Oh, itu bahayanya. Merusak Iya. otak gitu ya. Jadi artinya makanya tadi ibu Tapi tadi nggak takut. semua bayi. Kalau dia sampai ada yang seperti itu, pasti ada sebabnya. Dan makanya harus dirawat untuk kita cari. Iya, Penyebabnya. penyebabnya apa? Karena harusnya turun lagi seharusnya pemirsa ya. Iya. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Bu Dani di Jogja. Ya, Silakan, silakan Ibu. ibu. Ini apa? Saya mau tanya, bayi kuning itu kadang-kadang nggak disinar ya. Iya. Disinar itu kalau kena matanya itu kan biasanya ditutupi. Betul. Betul. Nah, itu satu pertanyaannya, tutupnya itu apa? Terus bagaimana kalau dia Terbuka. gerak-gerak terus tutupnya itu Terbuka. Terbuka, terbuka gitu. ya. Ya, ya. Padahal perawatnya itu kayaknya kurang care gitu. Aduh, Ibu dia langsung ngadu katanya ya. Nah, itu Nanti Ibu kita akibatnya tanyakan nanti ya Bu ya gimana? satu. Iya, terima Oke. kasih. Saya tutup ya Bu ya. Oke, terima Terima kasih kasih. ibu. Terima kasih ibu. Gimana, Dok? Ya, Tapi ini benar bahaya sih, sinar biru penasaran ke juga, mata aduh, bayi. gitu. Gimana tuh, Dok? Iya, ya kan takutnya sinar biru itu juga takut merusak mata ya. Makanya selalu ditutup. Biasanya ada penutup khusus biasanya. Tetapi kalaupun dalam biasanya kita Kasih pakai kapas modifikasi, pakai karbon, terus pakai kasa, apa terus Kasa. kita tutup. Plaster. Iya. Sejauh ini sih hampir selama saya kerja nggak pernah ada laporan sih Permasalahan di mata. komplikasi karena sinar. Jadi jangan takut sekali lagi. Dan Artinya barangkali bukan cuma karena terbuka sedikit terus kena langsung gitu, ya enggak gitu. Enggak. Ini enggak Iya, langsung kayak betul. laser gitu, bukan ya Bu, gitu ya. Tapi memang si yang namanya sinar birunya ini juga nggak bisa diganti sama neon yang di rumah. Iya. Nggak bisa. Iya. Kan suka aneh-aneh tuh Dok mintanya Dok. Iya, iya. Betul. Karena sekali lagi sinar biru itu panjang gelombangnya tertentu dia. Kalau sinar matahari yang kita rasakan tuh kan dominasi UV ya. Iya. UV itu 100 sampai 400 nanometer panjang gelombangnya. Sedangkan yang dibutuhkan untuk merubah si bilirubin itu 400 sampai 450. Oh iya, jauh Jadi lah. jauh nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Dok, ini, sinar banyak neon. pertanyaan juga yang lewat Instagram. Ini ada yang satu yang saya gregetan nih pengen jawabnya Dok ya. Ini dari Bu Nita Hastri. Cara agar bayi tidak kuning setelah lahir. Berdoa katanya. Gimana Dok? Betul nggak Dok? Pertanyaannya gini kan, cara agar bayi tidak kuning katanya. Kalau saya bilang jawabnya doa aja, orang nggak bisa diapa-apain kan Dok. Ini benar-benar di luar kekuasaan si ibu kan Dok. Maksudnya nggak ada Betul. kesalahan si ibu sama sekali. Betul. Ada satu penyebab yang kita bisa cegah supaya pada saat lahir dia nggak kuning. Kita tahan Tahan dulu, dulu tapi, dong. Dok. Kita Oke. angkat dulu pemirsa. Halo. Oke. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Ya, Iya. Silakan. Silakan Linda ibu. dari Bali. Silakan Ibu. Ayo Bu. Ya, maaf dok, ini agak melenceng pertanyaannya. Boleh, asal-asal anak ya Bu. Iya, kan, nggih, anaknya saya kan udah umur 2 tahun sekarang. Tapi kok gampang muntah dia dok ya, dikit-dikit muntah aja. Oke, baik. Oke. Saya simpan pertanyaannya ya Ibu ya, nanti kita tanyakan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Nah, tadi yang supaya tidak kuning dulu ya Ya, Dok. gimana caranya supaya tidak kuning bayi baru lahir? Pada saat lahir. Ya. Ada satu sebab kalau ada perbedaan resus.
Oh, perbedaan resus antara ibu dan bayi. Iya, kan golongan darah kita ini kebanyakan resus positif ya. Iya. Nah, ini kan pasti banyak yang masih bingung kan kalau darah itu kan A, B, O, A, B. ABO. Ini Iya. apalagi? Ada yang positif, ada yang negatif. Negatif. Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Kita mesti jeda dulu sebentar lagi. Pasti sebel sama saya. Ini tiap ini mesti dijeda nggak apa-apa ya Pemirsa kalau masih ada pertanyaan silakan telepon ke 5743476 atau yang di luar kota Jakarta ke 0215743478. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa terima kasih masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Tadi buat pertanyaan ibu yang dari Bali tadi, nanti saya keep dulu ya Bu ya. Nanti saya tanyakan sama dokter gizinya aja Ya, ya. Oke. Tapi kita masih pindah lagi ke cerita bahwa darah kita ini ada golongannya A, B, O, AB. Cuma 4 kan? Tapi ada tambahannya lagi pemirsa, ada yang resusnya positif sama negatif. Yang sering jadi masalah adalah kalau ibunya negatif, anaknya positif ya dok? Iya. Nah terus Ya. gimana tuh dok jadinya dok? Nah, biasanya kalau seperti itu, dokter kebidanan suka kasih obat untuk kayak semacam untuk mencegah proses Perbedaan supaya resus tadi ya. ini kan kayak perang gitu ya, resus Iya. positif sama resus negatifnya ibu sama bayi. Jadi supaya si bayi ini tidak banyak yang pecah biasanya. Iya. Dan ini biasanya sih kalau udah seperti ini hampir semua dokter kebidanan tahu pasti Tahu, akan pasti. dikasih. Ya. Jadi dalam masa kehamilan itu si ibunya nanti dapat suntikan nih, karena kebetulan saya juga negatif dok. Oh Jadinya. begitu, ada turunan dari luar Bu? Iya, apa sih? Si ayahnya kan positif ya. Jadinya anak-anak itu kebanyakan ya ada yang ikut ayahnya. Memang ada yang ikut saya, tapi yang ikut udah siap-siap kan takutnya. Kebanyakan ikut yang positif sih Betul, ya. yang positif lebih kuat daripada yang negatif memang. Ya. Iya. Dan ini Bapak misalnya tambahan informasi. Jadi biasanya kalau perbedaan resus itu, jadi makanya saat hamil kita selalu periksa golongan darah dan resus. Itu selalu kita periksa. Suami istri atau bapaknya juga diperiksa. Kalau memang ada perbedaan resus, kita mulai hati-hati pada kehamilan kedua biasanya. Kehamilan Yang pertama biasanya sih aman. masih lolos ya. Kehamilan kedua itu biasanya ada risiko. Baik, kita terima lagi ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Selamat siang TVRI, saya Bambang Sabtono di Solo. Yo, Pak Bambang, Monggo silakan Pak Bambang. Apa kabar TVRI? Alhamdulillah, bisa Pak. baik Pak. Baik, tema hari ini terkait dengan bayi kuning. Betul. Tetapi saya punya pertanyaan tambahan lain. Boleh. Di saat pandemi ini sebenarnya kaitannya dengan permasalahan vaksinasi anak ini kan ada keterbatasan. Bahkan saya yakin banyak anak yang tidak divaksin. Nah, ini risikonya apa terkait dengan pandemi ini, kaitannya dengan potensi-potensi ketika tidak ada vaksin atau tidak lengkap dengan vaksinasi bagi anak. Ini karena masyarakat juga ada keterbatasan kaitannya dengan rumah sakit yang banyak seperti itu, pasien-pasien, terus kemudian mereka juga mau keluar rumah juga takut, nah sehingga penggantinya harus apa ketika belum ada vaksin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Bambang, sebetulnya tema mengenai imunisasi sudah kita bahas nih minggu lalu ya, Jadi persis untuk pemirsa sekali. yang punya masalah yang sama bisa cek di channel YouTube ya, di Betul. channel YouTube TVRI Nasional. Iya, Ya. jadi bisa dilihat di channel YouTube-nya TVRI. Nanti dilihat aja nih yang Selasa ya, Selasa minggu kemarin, lalu. yes. Selasa minggu lalu kita dibahas semua sampai detail Pak Bambang. Karena pada dasarnya tetap harus datang untuk imunisasi. Sekarang rumah sakit dan puskesmas udah misah kok untuk yang sehat sama yang sakit. Jadinya Iya, kita nggak akan dipisah. dicampur lagi ya. Iya. Silakan saja dicek lagi lebih jauh. Ya, ini Kemudian, saya bacakan ada pertanyaan berikutnya ya, boleh? silakan. Ini ada pertanyaan dari Instagram, ini dari Pak Budi Hermawan, ditanyakan. Seminggu setelah lahiran, bilirubin anak saya 14 angkanya. Nah, tapi dan anaknya terlihat kuning ya, terutama di daerah matanya. Namun setelah beberapa hari kuningnya menghilang. Nah, apakah masih perlu sinar biru? Ini kelihatannya dilihatnya di rumah, terus kemudian diperiksa nggak di rumah sakit nih kalau lihat dari pertanyaan. Maka masih perlu dilakukan sinar biru kalau dia ternyata sudah mulai menghilang. Kalau dia sudah menghilang, penting juga dikonfirmasi oleh dokter ya, memang apakah betul menghilang Jadi labnya berapa gitu kan? Kadang-kadang bilirubinnya. kalau seseorang dokter yang udah terbiasa ngelihat, dia bisa ngelihat kalau memang udah menghilang banget, itu udah kelihatan banget kan. Ya. Jadi dalam situasi yang seperti itu, pemeriksaan lab juga nggak Tidak terlalu perlu. diperlukan. Yang diperlukan tuh kalau yang wah ini antara masih hilang atau Meragukan, apa, perlu kita cek, nah kita periksa. Tapi kalau dia sudah tren menurun, biasanya kalau udah menghilang ya udah.
Oh, begitu. problem sudah selesai biasanya. Jadi tetap diperhatikan ya Pak Budi tadi mengenai itu. Jadi sebaiknya dipastikan bilirubin apakah betul sudah normal atau hanya tampilannya saja kelihatan normal gitu. Betul. Jadi kasus hiperbilirubin itu sebetulnya dia problem tuh sudah selesai sekitar 2 minggu ya rata-rata. Harusnya 2 mingguan Oh, selesai. Sudah Kita selesai. terima telepon dulu ya dok ya. Betul ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Siang, dari Ina dari Jepara. Ya silakan. Ya Mbak silakan Ina. Ibu Ina. Gini dok, kan bayi saya umurnya 10 tahun, Ya. 10 hari. Ya. Bayi 10 tahun. Ya, ya. 10 hari. Iya. Katanya kemarin kan katanya dokter kuning di sinar biru, Iya. udah boleh pulang. Iya. Tapi kok ini 4 hari ini kok nggak bisa BAB, itu gimana ya dok? Nggak bisa Nggak BAB. bisa BAB. Oh, baik. Ya. Kita tanyakan ya Bu ya, terima kasih. Iya. Pertanyaannya pasti Iya, apa karena Apa ada sinar hubungan? birunya gitu loh. Ya, mungkin lebih banyak kaitannya dengan kurang asupan minum ya. Karena kuning itu juga bisa disebabkan karena kurang asupan minum kan, kurang cairan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi khawatirnya kalau dia kurang masukan mungkin akan mengganggu buang air besarnya. Berarti seperti kalau itu. kurang masukan, berarti ibu ini harus menyusui lebih banyak gitu dok? Harus menyusui lebih banyak, betul. Walaupun menyusui anaknya lebih nggak sering. nangis, nggak bangun, nggak ngak-ngok, tetap aja ajak 2 jam sekali kita 3 ajak jam. minum. Iya, nah jadi harusnya kan nyusuin tiap 2 jam, Iya. diulang kiri kanan. Iya. Tetapi kadang-kadang kita mesti juga mereka pada saat berapa hari dia harus kontrol, Iya. dia datang, apalagi kalau bayinya cenderung malas minum, ini juga bisa disebabkan karena kadar kuning yang sudah makin tinggi. Jadi mesti hati-hati, malas minumnya itu karena si bayi belum pinter minum, belum pinter menyusu, atau dia memang kadarnya yang sudah tinggi. Seperti itu. Dok, kan hitungannya 2 jam sekali mau kasih minum gitu ya dok ya, menyusui. Ha-ha. Kalau anaknya lagi tidur, dibangunin gitu dok? Kalau dia tidurnya sudah lebih dari 3 jam sebaiknya dibangunin. Oh, dibangunin. Tapi kalau masih Walaupun kurang, ibunya langsung ada banyak hal enak loh, lagi tidur. tapi kalau kurang dari 3 jam, kita biarkan dulu. Barangkali dia masih kenyang. Oh, Kan kalau baik. dia sudah kenyang kan dia akan tidur sekitar 3-4 jam. Jadi Iya. kalau udah lebih dari itu sebaiknya kita bangunkan aja. Bu, berarti nih Bu, PR-nya Ibu ya Bu ya. Kita ajak menyusui terus anaknya. Karena jangan-jangan BAB-nya sulit itu berhubungan sama kurang minumnya. Tapi nggak berhubungan sama sinar birunya Bu. Itu Ya. yang malah yang membantu sebetulnya ya. Terima kasih buat pertanyaannya ya Ibu Ina ya. Kemudian ada pertanyaan lain, dok, sampai batas umur bayi berapa yang bisa terkena bayi kuning? Kan dokter mengatakan harusnya 2 minggu itu udah selesai. Diharapkan sebagian besar. Harusnya. Mungkin nggak udah selesai, terus timbul lagi kuning. Ya, sebulan gitu kemudian timbul kuning gitu. Kalau dia sudah selesai, kadar udah turun, kalau dia ada kuning lagi, itu mungkin masalah yang berbeda. Nah, ceritanya lain lagi. Ceritanya lain lagi. Iya, Jadi kan kalau kuning ini dia kan kuning itu kan bisa karena bilirubin direct atau Iya. indirect kan. Iya. Kalau bayi baru lahir tuh kan bilirubinnya indirect, yang indirect ya. Nah kalau yang direct itu mungkin biasanya bisa karena masalah liver atau infeksi atau apa. Jadi dan ini pun juga tampilannya kuning sama, ya kan. Nah yang bayi baru lahir ini yang indirect ini. Biasanya indirect ini kalau udah turun dia nggak akan naik lagi. Jadi buat Mbak Opi Asnovia, ceritanya adalah harusnya nggak ada lagi. Setelah 2 minggu selesai sudah. Kalau sampai ada kuning lagi, ini nggak berhubungan dengan yang awal. Nah, ini ada juga nih pasien saya yang bertanya gini, dok, saya selama menyusui suka makan kunyit dan segala macam. Ini apa karena saya makan kunyit dari ASI kemudian bayi saya jadi kuning? Apakah Nanti ini- dijawabnya Iya. karena saya udah ngeliat nih ya. Ada Dokter Verawati Sudarma. Dok, silakan Iya, dok. silakan, Masuk, Dok. Halo. Dokter Vera silakan. Nah, ini sekalian pertanyaannya dok ya. Tambahin dong dok. Satu Kenapa? lagi, kalau ini Apa? titipan. Katanya dia pernah anaknya kuning, ngomongnya bukan bayi loh dok, anaknya. Karena kebanyakan dikasih wortel. Iya. Nah, itu cerita apa lagi katanya? Kok gini dikasih wortel salah, nggak dikasih wortel salah? Saya cuma bilang jangan kebanyakan kali ya. Silakan dok. Jadi tadi kunyit, Kunyit, sama sekarang wortel. wortel. Ya. Wortel bisa bikin kuning. Tapi kan kuningnya karena penumpukan vitamin A yang berlebihan di bawah kulit. Vitamin A-nya Jadi tuh ya. beda. Kalau ini sih nggak masalah ya. Jadi dia nggak masalah.
Enggak. Tapi kan nggak demen juga lihatnya kok kuning gitu kan ya. Dan dia nggak perlu disinar ya. Nggak perlu disinar Nggak kalau yang perlu disinar. gara-gara wortel nih Kadar vitamin A. bilirubinnya juga Biasanya nanti kalau dia dikurangi asupan Balik wortelnya, lagi pasti. dia akan. Jadi nggak Balik usah lagi. takut. Tapi Oke. ya nggak usah berlebihan lah ya. Biar supaya nggak panik. Kayaknya mungkin berlebihan ya, agak kebanyakan mungkin. Ah, ini Saking paniknya lain semangatnya. lagi. Kalau yang kunyitnya dok ya bisa nggak kuning? Kalau yang kunyit itu nggak bisa. Jadi ini sebetulnya ini mitos juga nih. Ada Ini- jamu-jamuan dia katanya kunyit atau jamu-jamuan yang ada kunyitnya. Betul. Jadi ini mitos juga. Sebenarnya namun jamu-jamuan itu sebetulnya dia bisa mempengaruhi aroma dan rasa ASI. Saya jujur saya nggak pernah ngerasain ya ASI yang kayak apa rasanya, tetapi jadi itu bisa si mempengaruhi bayinya aroma bisa rasa nggak ASI. mau gitu maksudnya. Khawatirnya seperti itu. Oh, bayinya nggak mau, kurang oke. minum, nah naik lagi Naik deh jadi bilirubinnya. Naik Oh, lagi. larinya ke sana Betul. gitu ya dok ya. Oh, oke dok, Iya. ini kayaknya kita mesti jeda lagi nih pemirsa ya. Termasuk tadi pertanyaan yang dari Bali yang berhubungan anak yang sering muntah. Muntah. Nanti dokter Vera yang jawab ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Iya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Nah kita mau ngajak nih kedua dokter ini jalan-jalan ke dapur kita. Ya. Dapur kita tuh oke loh pemirsa, Mana karena coba segala dapur macam ini? ada di Silakan, sana. Ibu-ibu. Cuman hari ini sih kita mau bicara yang buat anak dan bayi. Jadi sebetulnya kan Oh. berarti kalau si bayi itu pasti cuma minum ASI dong. Ya. Jadi Iya. kita bicara mengenai ibunya. Wey. Yuk mari ibu-ibu hamil sama ibu-ibu menyusui. Bumil dan Bu Teki biasanya Ya, kalau ya. ya. Hmm. Nah, jadinya kita mulai dari yang tadi. Kalau yang muntah terus tuh apa tuh dok Ya. masalahannya? Jadi tadi kalau nggak salah umurnya 2 tahun ya dok Ya. ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari masalah muntahnya kembali, kita harus lihat dulu apakah ada kelainan lain atau tidak. Nah anak 2 tahun itu sendiri kan sebenarnya tergantung dari status gizinya ya dok ya. Nah dari status gizinya kita bisa pertimbangkan bagaimana ukuran atau volume dari kematangan GI tract-nya. Biasanya volumenya berapa banyak. Nah kalau memang GI tract anak tuh saluran pencernaan ya Saluran pemirsa. pencernaan, Ada ya. kalau itu bingung apa sih GI tract katanya. pencernaan. Nah, kalau memang anaknya terlihat lebih kurus, maka memang kita tidak boleh terlalu memberikan terlalu banyak. Oh, Jadi anaknya sesuai. kurus nih, kita ngasih terlalu banyak, dengan Nggak sendirinya dia cukup. kebanyakan nih muntah lah dia. Betul, jadi balik atas lagi dong keluar. Nah, yang kedua juga beberapa makanan tertentu ternyata memang lebih lama ada di saluran pencernaan, yaitu di lambung. Contohnya adalah makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi, dok. Oh, Nah, oke. jadi kalau misalnya anaknya ibu sekarang dalam kondisi banyak muntah kembali, mungkin lemaknya harus dikurangi sedikit. Oke, jadi pilihannya yang kayak gimana dok? Supaya lebih konkret gitu ya pemirsa. Suka ada bingung kalau suruh mikir kan gitu kan ya. Kalau ibu-ibu saya malesnya. Ya, Ayo. biasanya lemaknya itu jangan terlalu banyak yang digoreng atau kita kasih yang terlalu banyak dikasih krim terlalu tinggi misalnya seperti itu tuh tidak boleh. Ah. Dan juga porsinya sedikit tapi sering gitu. Jadi ada porsi snacknya. Walaupun jadi PR kita ibu-ibu di rumah, sebelum dari Bali ya, tapi memang harus begitu katanya. Kalau mau punya Ya. anak itu nggak ada yang bilang gampang-gampang Instan. aja kan. Tapi Jadi direbus maksudnya. Enggak dok, jadi misalnya kalaupun kita mau ngasih lebih baik ditumis misalnya kan. Ditumis kan lebih sedikit ya lemaknya ya, jadi seperti itu. Atau kita pemilihan lemak-lemak tertentu yang memang lebih gampang diserap. Contohnya penggunaan minyak kelapa. Itu juga lebih bisa sih dok minyak kelapa. digantikan. Yang gampang lagi apa lagi dok? Iya biasa, tawar. Yang gampang harus yang murah. Ya, atau kalau kita berikan protein hewani jangan dikasih bagian kulit, misalnya ayam dengan kulit, Ya, nah itu ya, kulitnya ya. harus dihilangkan dulu Dibuang. dong. Ya, ini sedikit menyimpang dari yang kuning. Tadi masih menyambung mengenai yang muntah. Tadi kan ini baru di 2 tahun dia ada masalah di artinya muntah-muntah ini. Ini apakah memang ada perubahan di 2 tahun pada usus anak nih, Dokter Lucy? Lucy. Gimana maksudnya? Ya, artinya di 2 tahun ini akan ada perubahan secara Apakah di 2 signifikan. tahun itu memang biasa ada permasalahan? Ada permasalahan di gitu? pencernaan. Ya, karena kan sebetulnya bukan usia 2 tahun aja ya. Sebetulnya begitu dia masuk usia 6 bulan, Kenal itu dia makanan sudah ya. mulai banyak perubahan karena kan dia Ya. udah mulai kenal Iya. makanan apa tuh pengganti pendamping ASI. Pendamping ASI. Terus kemudian yang namanya bakteri usus itu sudah lebih makin banyak lagi untuk membantu mencerna, Oke. untuk mengurangi alergi segala macam. Jadi Saya sih malah agak ini loh dok, saya agak takutnya nih ibu yang dari Bali ya, jangan takutnya udah mulai jajan, karena udah pinter tuh kalau 2 tahun, setahun 2 tahun udah bisa jajan, udah apalagi bisa kalau 2 pilih-pilih. tahun Iya, dan terlalu dekat setahun jam kan, makannya ya dok ya. setahun tuh kan
makan seperti makanan Keluarga. orang Rumah. dewasa. Iya, Betul, gitu. betul. Jadi lebih hati-hati, dicermati lebih jauh ya Bu ya. Memang sih jadi PR buat kita semua, tapi nggak apa-apa. Pokoknya anaknya sehat, lucu, yang penting itu kan. Iya. Iya. Nah ini tadi terkait dengan bayi kuning. Ini kan ada beberapa juga yang saya masih, artinya mungkin dari neneknya atau dari orang tuanya dulu, bayi lahir nih supaya bayinya nggak kuning karena dikasih diminumin madu atau dikasih pisang. Padahal nih bayinya masih belum 6 bulan, nanti baru lahir. Nah itu dampaknya gimana nih terhadap pencernaan anak? Ya, betul. Ini dampak terhadap pencernaan atau dampak terhadap kuningnya? Iya, kalau terhadap kuningnya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, sebetulnya kan Nggak setelah si darah tadi dirubah, si bilirubin ya di darah tadi dirubah liver, kemudian dia jadi empedu. Empedu ini kan akan keluar ke usus 12 jari, usus bayi kan, usus pencernaan. Ya. Nah, rangsangan untuk dia keluar ini distimulasi sama minuman yang mengandung lemak sebetulnya. Iya. Nah, madu kan tidak Ya. tidak Iya, ada tinggi lemaknya. lemaknya. Jadi Sebetulnya sehingga ya, kenapa disarankan ASI karena ASI itu lemaknya tinggi sehingga pada saat dia minum masuk lambung, kemudian dia merangsang si empedu ini untuk Iya. Jadi keluar. tidak boleh diberikan apapun selain ASI begitu Dok? Iya. Iya. Terus gini, madu itu bagus kan, khasiatnya bagus banget. Udah Iya. itu udah nggak bisa dibantah, bener Iya. nggak? Untuk salah Iya. satu dalam tubuh ya dok ya juga Benar, ya. benar. Tapi kita harus ingat madu itu harus disimpan yang benar. Karena kalau nyimpennya nggak benar, itu tempat pertumbuhan bakteri yang bagus. Ya. Oh. Kualitas juga menentukan ya Jadi dok bisa ya. diare Oh, jadi mesti baik, hati-hati baik. juga. Hati-hati juga. Jadi ceritanya begini, kalau bicara madu untuk yang kuning tidak bisa ya. Ceritanya Ya. lain lah ya. Ya. Nah, kalau mau kalau gitu kalau yang kuning kita kasih yang lemaknya tinggi. Pilihannya apa lagi Dokter Vera? Ya. Pertama mungkin saya ingatkan dulu kalau misalnya bayinya kuning, ibunya harus menghasilkan ASI yang cukup. Ya. Jadi cara pertamanya memang ibunya harus banyak minum juga ya dok ya. Ya. Walaupun memang kalau dari penelitian tidak berhubungan langsung dok antara banyak minum ASI banyak. Tetapi paling tidak ibunya tidak dehidrasi ya dok. Ya, baru melahirkan ibunya diet biasanya. Nah, Tapi kalau aku sih memang berasa Ada ya? aus banget ya. Nah, Kalau lagi betul. nyusuin tuh aus Aus banget. ya, lapar. Kalau kita lihat dari AKG itu tambahannya 800 mili per hari. Kalau kita menyusui 8 kali per hari, tadi ya dok ya 3 jam sekali. Satu kali menyusui tuh idealnya 100 mili yang keluar kurang lebih. Ya. Jadi pas memang habis menyusui langsung minum, Minum, dok. nyusuin minum. Pas saya tuh kadang-kadang sambil Untuk nyusuin, mengganti, karena anaknya betul. double. Double. Ya, Dok, kalau ngomongin misalnya minumnya kan boleh apa aja Boleh, dong. boleh apa Iya. aja. Kalau itu bisa macam-macam. Jadi bisa yang paling bagus sebenarnya ada jus. Tadi ada Jus, ya. Pupnya susah keluarnya juga ya, Dok. Serat kan masuk juga ke dalam ASI. Jadi kalau anaknya susah pup mungkin ada pengaruh dari makanan ibunya seratnya kurang. Ayo. Bisa dari jus atau bisa juga dari susu. Nah, seperti ini. Jadi Saya- Kalau ini kopi susu boleh nggak? nah, Nah, kalau dari rujukan dok, sebenarnya memang si kopi itu masuk dalam ASI. Ya. Tetapi biasanya kalau masih 2-3 cangkir per hari masih relatif aman. Tetapi Tetap boleh ngopi-ngopi maksudnya ya. Tapi mungkin pada beberapa kondisi tertentu seperti dalam neonatus ini kuning mungkin tidak ya dok ya. Ya, Itu ya, untuk ya. bayi yang sehat dok. Nah ini kalau untuk bayi kuning tadi tertarik nih dokter. Jadi Ya. kalau misalnya lahir kemudian bayinya kuning ya, ini ada makanan yang dihindari nggak selama ibunya selama memberikan ASI tadi? Kan tadi yang ditambahkan, ada Ya. yang dihindari nggak oleh ibu? Tidak ada sih dok kalau Tidak dari ada. rujukan bahkan kalau dari jurnal ada yang bilang boleh dikasih probiotik ke ibunya untuk bantu Oh, pencernaannya juga oke. boleh. Walaupun masih tingkat penelitian ya dok ya. Kuncinya adalah si bayinya nggak boleh kurang minum. Betul. Kuncinya balik lagi asinya mesti cukup, plus ibunya nggak boleh Males. males. Malas. Tidak diet. Bangun, iya. Nggak pakai diet. Tapi sekarang alhamdulillah Iya. nggak diet. Gimana, dokter? Kalau udah jus kan ada kita bisa katuk dan lain-lain. Walaupun sekarang udah ada pil-pilnya sih sebetulnya gitu. Ya kalau dari kalau kita tradisional memang dianjurkan untuk katuk itu sebenarnya makanan hijau itu zat besinya tinggi. Memang juga ada ASI boosternya. Tapi kalau kita lihat dari penelitian lain mungkin kayak fenugreek ya dok ya, itu ada tuh beberapa booster yang di kapsulan tuh dok tertentu itu merangsang gitu. Itu boleh digunakan. Kemudian ada lagi juga seperti kacang-kacangan. Oh Itu juga iya, bagus tuh kacang-kacangan, dok gitu betul. karena dia Kacang seratnya tinggi. hijau. Nah. Sampai kenyang sama kacang hijau saya waktu itu. Itu juga booster juga boleh Oh, bisa. silakan. Jadi pokoknya yang penting adalah ASINya melimpah, tapi anaknya juga menyusu dengan benar. Betul. Iya. Kalau kata dokter Lucy tadi, kalau udah 3 jam lebih bangunin aja Bu. Walaupun ibunya yang sebenarnya nggak mau sebenarnya Iya. sih. Terus Bukan ini ya anaknya. dok, kalau masih bayi kan lambungnya masih kecil ya dok ya. Iya. Jadi produksi kecil juga nggak apa-apa, 20 cc, 30 cc di hari pertama itu cukup kok dok. Iya, jadi jangan kemudian
kecil hati. Nanti kalau liter-literan, nanti kalau udah agak-agak lama, agak besar ya Iya, anaknya. betul. Kan ada macam-macam di sini dok, berhubungan sama protein. Kayaknya protein nggak terlalu, malah harusnya lemak ya. Ya, Berarti kan harusnya lemak Protein sebetulnya. perlu nggak? Nah, protein itu pasti perlu. Kalau kita lihat hampir semua bahan makanan gizi untuk ibu menyusui itu meningkat, ditambahkan. Iya. Nah, tadi kalau kita bahas, nah kayak gitu kalau misalnya kayak gini kan lemaknya agak tinggi nih. Nah, Iya. untuk beberapa ibu menyusui yang kuning, mungkin lemaknya yang seperti ini harus dihindari sedikit. Tetapi lemak yang sehat tadi, Iya. minyak kelapa tadi misalnya. Oke. Nah, kemudian Kalau ayam kan udah nggak pakai kulit nih dok. ya, ini Ah. boleh diberikan. Protein itu penting banget dok, karena untuk selain untuk ibunya, penyembuhan lukanya pada waktu Yeah. pasca operasi, juga untuk pembentukan dari otot dari si anak atau pertumbuhan dari si anak tersebut. Jadi tadi kenapa ASI paling penting, karena ASI itu proteinnya udah bagus, lemaknya juga tinggi, Betul. udah pas banget buat si anak yang kuning. Betul Yang sekali. paling penting adalah kalau anak kuning jangan berhenti menyusui, itu Betul yang sekali. paling Iya. penting ya. Heeh. Oke, Iya. dok terima kasih banyak loh dok. Ini buat ibu hamil dan ibu menyusui bahagia banget ya Iya. hari ini ya kayaknya ya. Pokoknya Jadi nggak usah bunda mau takut. hamil lagi? Dan jangan lupa berdoa ya supaya nggak kuning maksudnya ya. Kayaknya sebentar lagi mau hamil lagi nih. Jangan hamil lagi. Terus terima kasih dokter Vera, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, jadi pemirsa kalau kita bicara kuning, ini kuning adalah sesuatu yang fisiologis ya. Tapi kalau kuningnya memang Maksudnya sudah itu normal. normal ya. Iya. Kalau sudah lebih dari 2 minggu masih kuning, nah ini kita harus hati-hati ya. Jadi memang ada bahayanya kalau kuningnya itu terus tinggi sampai lewat masa yang Salah satunya normalnya. jangan lupa adalah takutnya Segera anaknya kurang bawa ke minum. dokter. Nah, Betul jadi sekali. hati-hati ya. Kalau begitu berarti ASI-nya harus cukup. 20-30 mili di hari pertama nggak apa-apa, emang normal. gitu Iya. ya. Oke Pemirsa, pemirsa. ya. Terima kasih banyak pemirsa untuk semua pertanyaannya. Mudah-mudahan semua sudah terjawab dan siap-siap ya untuk besok kita bicara mengenai masalah jantung ya. Yang punya masalah sama jantung siap-siap buat telepon langsung besok Ya, nah untuk pemirsa nih yang mau menyaksikan rekaman dari acara Indonesia Sehat ini bisa saksikan di channel YouTube TVRI Nasional. Terus saksikan Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Indonesia Karena, Sehat, ya, sehat itu asik. Salam.